Ribuan mahasiswa di Nusa Tenggara Timur kembali diterjunkan ke pelosok desa. Bukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban SKS kampus, mereka kini memikul misi krusial dari pemerintah untuk menekan angka stunting, mengurangi kemiskinan hingga memberdayakan ekonomi warga. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Perguruan tinggi tidak boleh lagi menjadi menara gading yang eksklusif. Pesan tegas inilah yang mewarnai pelepasan kuliah kerja nyata atau KKN tematik Genta Skin gelombang kedua tahun 2026. Program yang dikawal ketat oleh kementerian terkait dan LL Dikti Wilayah 15 ini bahkan dijadikan percontohan nasional untuk membuktikan kontribusi real kampus bagi daerah. KKN ini diorientasikan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di daerah. Sehingga mahasiswa tidak hanya sekedar menyelenggarakan KKN untuk menyelesaikan SKS, tetapi bagaimana agar KKN yang diselenggarakan oleh mahasiswa itu memberikan dampak positif terhadap persoalan-persoalan yang ada di daerah. Target operasi para agen perubahan ini sangat masif. Tercatat ada 100 desa di 13 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang akan diintervensi secara langsung. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyadari pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian untuk menyehatkan daerahnya. Selain isu kesehatan, kehadiran mahasiswa juga diharapkan mampu memetakan persoalan dan mendorong digitalisasi di pelosok Nusa Tenggara Timur. Kita bisa membuat ekosistem penanganan masalah yang bisa lebih kuat dan membuat sinergi antar pihak juga bisa kita lakukan dengan baik. Dan terakhir, tentu di kalau anak-anak mahasiswa turun ini, kami juga berharap akan proses digitalisasi terhadap berbagai pendekatan persoalan yang bisa dilakukan dengan baik. Tentu soal sinergi itu urusan yang lain. Kami dengan adik-adik mahasiswa-mahasiswa yang turun ke berbagai daerah, kami berharap agar digitalisasi bisa kita tumbuhkan dengan baik di Nusa Tenggara Timur. Program pengabdian ini akan berlangsung selama 2 bulan terhitung sejak 9 Juli hingga 31 Agustus mendatang. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi dunia akademik. Mampukah teori di ruang kelas membawa jalan keluar bagi persoalan nyata di tengah masyarakat? Dari Kupang, Asraf melaporkan untuk Timor TV. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat resmi meluncurkan program Gerakan Karang Taruna Unggul dan Berdaya atau Garuda di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Program ini menjadi langkah strategis untuk mendorong Karang Taruna berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Peluncuran program Gerakan Karang Taruna Unggul dan Berdaya atau Garuda menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat peran pemuda sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Melalui sinergi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Karang Taruna didorong mengembangkan berbagai usaha produktif berbasis potensi dan komoditas lokal. Bagaimana Karang Taruna memanfaatkan limbah yang ada di SPPG ini menjadi produk-produk yang bermanfaat seperti sabun dan sebagainya. Tentu nanti kami akan dorong juga agar sabun produknya ini bisa digunakan juga untuk menyuci ompreng dan sebagainya. Sehingga ini sebagai sebuah ekosistem ekonomi sirkular yang terus harus kita bangun dan kita kembangkan. Program ini pun mendapat sambutan hangat dan dukungan penuh dari pemerintah Kota Kupang. Pemerintah daerah siap bersinergi agar program pemberdayaan ekonomi pemuda ini berjalan berkelanjutan. Adalah kita dukung penuh kita punya Karang Taruna. Ini kan ada Pak Andre Ota yang Ketua Karang Taruna Provinsi ya. Kebetulan beliau juga kan Kadis kita DPM PTSP dan juga PLT Kepala Bapeda. Jadi kita dukung penuh. Kita selalu koordinasi dengan Pak Andre Ota selaku Ketua Karang Taruna Provinsi. Melalui kolaborasi pemerintah, Karang Taruna dan SPPG, program Garuda diharapkan mampu melahirkan wirausaha muda, memperkuat ekonomi lokal, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Dari Kupang, Salvi Asraf melaporkan untuk Timor TV. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan meninjau fasilitas Teaching Factory atau TEFA di Universitas Nusa Cendana Kupang. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah agar riset dan pengabdian perguruan tinggi tidak hanya berhenti di kampus, tetapi mampu memberikan solusi nyata bagi persoalan daerah. Di sela-sela kunjungannya ke Teaching Factory Universitas Nusa Cendana, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan meninjau berbagai fasilitas praktik dan inovasi yang dikembangkan oleh mahasiswa dan dosen. Menurutnya, Teaching Factory menjadi salah satu wadah penting untuk menghubungkan dunia pendidikan, riset, dan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara langsung oleh daerah. Ada riset, ada pengabdian. Bagaimana riset dan pengabdian itu dikonsentrasikan untuk kebutuhan-kebutuhan daerah. Sehingga riset berdampak, pengabdian berdampak. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban seorang dosen, seorang mahasiswa, tetapi apa yang dilakukan oleh dosen melalui riset pengabdian, apa yang dilakukan oleh mahasiswa memberikan kontribusi mengatasi persoalan daerah. Fauzan menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui riset yang aplikatif dan program pengabdian kepada masyarakat yang tepat sasaran. Melalui pemanfaatan fasilitas Teaching Factory, mahasiswa dan dosen diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Salvi Asraf melaporkan untuk Timor TV. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda mengenal program Biomom yang mendorong gaya hidup sehat melalui pangan fermentasi. Tetaplah bersama kami.